Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel cerita horor. Untuk kisah kali ini yang berjudul Dendam Aisyah. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Kita simak ceritanya. Di sebuah desa kecil yang tenang, di mana pepohonan rindang menari dengan angin sore, ada sebuah rumah tua yang berdiri angkuh. Rumah tua itu sudah lama ditinggalkan, namun warga desa masih sering berbicara tentang Aisyah, seorang gadis muda yang tewas secara tragis di sana. Kematian Aisyah bukanlah kecelakaan, itu adalah pembunuhan yang penuh misteri, dan pelakunya belum pernah ditemukan. Aisyah adalah seorang gadis yang dikenal ramah dan cantik, dengan senyum yang selalu menghiasi wajahnya. Namun, malam itu, wajah ceria Aisyah berubah menjadi penuh rasa takut. Malam itu, seseorang menerobos masuk ke rumahnya dan membunuhnya dengan kejam. Desa yang biasanya damai itu mendadak dipenuhi dengan bisik-bisik dan ketakutan. Polisi datang dan pergi, tapi mereka tidak pernah berhasil menemukan siapa pelakunya. Waktu berlalu dan cerita tentang Aisyah mulai pudar. Namun, bagi sebagian orang, Aisyah masih tetap hidup dalam ingatan mereka, terutama bagi keluarganya. Ibunya sering merasa Aisyah masih ada di sekitar, menyentuh udara dingin setiap kali melewati kamar putrinya. Malam-malam tanpa bintang seringkali diisi dengan suara tangisan yang samar dari arah rumah tua itu. Suatu malam, seorang pria bernama Hadi yang baru saja pindah ke desa tersebut memutuskan untuk mengunjungi rumah tua Aisyah. Hadi adalah seorang skeptis yang tidak percaya pada cerita-cerita hantu. Dengan membawa senter dan penuh rasa penasaran, dia mendekati rumah itu. Pintu kayu yang berderit menambah kesan angker, tapi Hadi terus melangkah masuk. Di dalam rumah, semuanya berdebu dan penuh sarang laba-laba. Namun yang paling menarik perhatian Hadi adalah sebuah cermin besar di ruang tengah. Cermin itu tanpa bersih, seolah-olah ada yang merawatnya. Ketika Hadi mendekati cermin tersebut, dia merasakan udara dingin menyelubungi tubuhnya. Dalam pantulan cermin, dia melihat sosok Aisyah berdiri di belakangnya dengan gaun putih berlumuran darah. Aisyah, Hadi berbisik, separuh tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sosok itu mengangguk perlahan, dan dengan suara yang lembut namun penuh dendam, dia berkata, "Tolong aku, temukan pembunuhku." Hadi terpaku. Dia merasa ketakutan, tapi juga terdorong oleh rasa ingin tahu yang besar. Mengingat semua cerita yang pernah didengarnya dari penduduk desa, Hadi mulai menyelidiki kematian Aisyah. Malam-malam berikutnya, dia kembali ke rumah tua itu, dan setiap kali Aisyah muncul di cermin, memberikan petunjuk-petunjuk yang samar. Satu petunjuk yang paling mengejutkan Hadi adalah ketika Aisyah menunjukkan sebuah gelang emas dengan inisial R. Gelang itu milik Rahman, seorang tetangga Aisyah yang dulu sangat dekat dengannya. Rahman adalah pria yang pendiam dan jarang berinteraksi dengan orang lain setelah kematian Aisyah.
Hadi mulai mencurigainya dan memutuskan untuk mengawasi Rahman dari kejauhan. Suatu malam, saat Hadi sedang mengintai dari balik semak-semak dekat rumah Rahman, dia melihat sesuatu yang mengejutkan. Rahman keluar dari rumahnya dengan membawa sekop dan berjalan menuju hutan di belakang desa. Dengan hati-hati, Hadi mengikutinya. Di tengah kegelapan hutan, Rahman mulai menggali tanah, dan Hadi melihat dia mengeluarkan sebuah kotak kayu tua dari dalam lubang. Hadi menunggu sampai Rahman pergi, lalu mendekati lubang tersebut. Dengan gemetar, dia membuka kotak itu dan menemukan berbagai barang pribadi Aisyah, termasuk gaun putih yang berlumuran darah dan sebuah pisau berkarat. Pada saat itu, Aisyah muncul kembali, namun kali ini tidak di cermin, melainkan di hadapan Hadi langsung. Wajahnya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dia yang membunuhku. Kata Aisyah dengan suara yang penuh kepedihan. Rahman. Hadi segera melaporkan temuannya ke polisi, dan mereka menangkap Rahman dengan bukti yang ditemukan. Rahman tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, keadilan untuk Aisyah terwujud. Namun, meski pelakunya telah tertangkap, rumah tua itu tetap tidak pernah dihuni lagi. Penduduk desa percaya bahwa roh Aisyah akan tetap ada di sana, menjaga rumahnya dan memastikan tidak ada yang pernah melupakan tragedi yang menimpanya. Cerita ini menjadi pengingat bahwa kejahatan tidak selalu bisa disembunyikan selamanya, dan bahwa kadang-kadang arwah yang tidak tenang bisa menjadi penuntun keadilan dari alam gaib. Cerita pun selesai dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.